Pileg dan Pilpres telah digelar 17 April 2019 dan menurut penghitungan suara versi hitung cepat atau quick count, paslon Joko Widodo Ma'ruf Amin mengungguli paslon Prabowo Subianto Sandiaga Uno di sejumlah daerah. Meski belum hasil perhitungan suara resmi, keunggulan ini tentunya disambut hangat oleh para pendukung paslon nomor urut 01 tersebut. Bila sedikit menoleh ke belakang, berbagai kalangan menyatakan dukungan bagi Jokowi Ma'ruf dan salah satunya adalah alumni aktivis 1998. Sebelum pemilu, Ketua Presidium Nasional Alumni 98 Oktaviansyah menyatakan alumni aktivis 98 melontarkan sikap politiknya terkait Pilpres 2019 akan menentukan arah bangsa 5 tahun ke depan. Menurut Oktavianus yang juga aktivis Posko Perjuangan Rakyat Pospera, saat ini muncul ancaman terhadap kebinekaan Tunggal Ika, ancaman terhadap demokrasi dan ancaman terhadap hak asasi manusia di Indonesia. 20 tahun yang lalu kami sama-sama bergerak, kami menentang Orde Baru, kami menentang kepemimpinan diktator. Saat ini kami pun kembali harus bersuara untuk berbicara tentang kepemimpinan nasional yang ideal dan seharusnya ada di Indonesia untuk menjamin demokratisasi kita, untuk menjamin Bhinneka Tunggal Ika kita, menjamin hak asasi manusia kita, menjamin kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Sementara dalam pernyataan sikap yang dibacakan Enji Kasela, terungkap Indonesia harus bersih dari catatan kelam pelanggaran HAM dan dosa-dosa masa lalu. Keterkaitan bahkan keterlibatan Capres dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu akan menjadi contoh buruk dan ancaman bagi masa depan demokrasi, negara, dan rakyat Indonesia. Pernyataan menolak Capres pelanggar HAM pun dikumandangkan, dirinya juga menegaskan tidak ingin generasi Indonesia mengalami kasus-kasus seperti di masa lalu. Generasi muda penerus bangsa harus bebas dari ancaman peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror, dan penindasan, serta pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya sebagaimana terjadi di masa lalu. Bangsa Indonesia jangan sampai mengotori sejarahnya dengan membenarkan pelanggar HAM terbebas dari hukuman, bahkan dibiarkan menjadi pemimpin di negeri ini. Masa depan bangsa ini jangan sampai diserahkan ke tangan orang yang berlumuran darah saudaranya sendiri. Generasi muda saat ini diharapkan mewarisi negeri yang mampu memberikan keadilan, menegakkan HAM, dan terbebas dari mimpi buruk masa lalu. Maka kami dari Persatuan Nasional Aktivis 98 PENA 98 merasa perlu untuk menentukan sikap dan pandangan politik kami. Poin pertama, kami menolak Capres pelanggar HAM. Bahwasanya pemimpin Indonesia harus bersih dari catatan kelam pelanggaran HAM dan dosa-dosa masa lalu. Karena keterkaitan bahkan keterlibatan Capres dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu akan menjadi contoh buruk bahkan ancaman bagi masa depan demokrasi, negara, dan rakyat Indonesia. Kami tidak ingin anak-anak kami harus mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror, dan penindasan serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di masa lalu. Pentolan alumni 98 Daniar Sasongko menegaskan, alumni 98 menolak tegas Capres tuan tanah. Menurut Daniar, pemimpin Indonesia bukanlah dari segelintir orang yang menguasai lahan untuk kepentingan sendiri di tengah kemiskinan jutaan orang lainnya. Tuan-tuan tanah yang mengkooptasi lahan negara dan menguasainya untuk kepentingan pribadi tidaklah layak menjadi capres di negeri ini. Ketika seorang tuan tanah dibiarkan menjadi pemimpin di Republik Indonesia, ketamakan dan kausannya akan harta dan kekuasaan bakal semakin merajalela. Dirinya juga menegaskan penolakan aktivis terhadap kebangkitan keluarga cendana yang berkaitan dengan Presiden kedua RI Soeharto. Menurut Daniar, kontestasi politik pada Pilpres 2019 sejatinya pertarungan politik masa lalu melawan masa kini. Masa lalu menampilkan orang-orang yang terkait erat dengan Orde Baru dari terah cendana sampai menantu. Mereka ingin mengembalikan kejayaan Orde Baru dengan mengusung jargon-jargon Orde Baru. Untuk itu, kami sepakat PENA 98 untuk tetap mendukung calon presiden dan wakil presiden 2019 yang bukan bagian dari masa lalu, bukan pelanggar HAM, bukan penebar hoaks, dan komitmen terhadap cita-cita perjuangan kami dalam agenda reformasi 98. Tim Liputan Bali TV.